saya minta untuk dikosongkan karena ini proyek, Strategis nasional. strategis nasional, PSN. Kalau itu caranya, waduh, karena ini nggak lazim lah dalam dunia profesionalisme gitu. Ada sekian persoalan besar yang sebelumnya harus diselesaikan di tingkat negara, tidak diselesaikan. Tiba-tiba minta apa, ganti aset di Jakarta segala macam, itu kan muncul. Jangan-jangan itu kickback dari, apa, para investor politik. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Ruang Dialektika kali ini mengundang kembali narasumber yang sebulan kemarin sempat membuat heboh di Ruang Dialektika karena menjadi salah satu segmen podcast yang view-nya paling tinggi, Bro. Ah, Kami undang kembali Profesor Didin S. Damanhuri. Selamat datang, Prof, di terima kasih atas Ruang undangannya. Dialektika. Apa kabar? Alhamdulillah, Sehat ya? baik baik, alhamdulillah. Prof, sebulan kemarin Prof sudah mengingatkan bahwa masalah proyek IKN ini harusnya dikerjakan dengan hati-hati, Iya, dengan cermat, karena banyak sekali menimbulkan potensi masalah yang itu akan mhm, akan terjadi di masa depan. Dan kemudian sebulan kemudian ini terjadi dinamika yang luar biasa, Prof. iya, Kemarin langsung tidak ada kalau 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 istilahnya anak muda sekarang itu tanpa ada memberikan sinyal kanan kiri gitu, tanpa langsung belok. belok gitu ya. Ketua dan wakil ketua otorita IKN mengundurkan diri. Iya, Ini kenapa, Prof? Pertanyaan yang di publik itu paling besar sekarang itu kayaknya ini mengundurkan diri atau dipaksa mengundurkan diri, ih, Prof? iya memang, kalau bahasa dari salah seorang, apa itu, jubir PDIP itu kan dipaksa mengundurkan diri gitu kan kira-kira. Memang setelah saya mereview ini, kayak gunung es ini sebenarnya kan, Hmm, hmm, hmm. mengundurkan diri dari Pak Bambang Susantono dengan, Haju ya, saya lupa, Doni Rahayu, Duni Doni Doni Rahayu. Rahaju, Ya, iya. Menurut, apa namanya, Syahganda Nainggolan, ini adalah alumni terbaik ya, ya, ya. dari ITB ITB. yang setelah sukses mengerjakan, Pakar transportasi, ya eksekutifnya di Bank Asia, ADB, Asian Development betul, Bank, eee, profesional di bidang perencanaan wilayah. ya, dan yang satunya arsitek lagi. Jadi kalau seorang profesional yang sudah recognized sangat tinggi itu mengundurkan diri, itu kan kayak gunung es, ada apa gitu kan. Nah, kalau menurut saya seperti yang sudah kita diskusikan sebulan yang lalu itu memang ini, dampak jadi menuai ya ujung dari cara kerja, pemerintah yang khususnya Presiden Jokowi yang menurut saya itu tidak scientific evidence based Hmm. policy. Jadi IKN adalah satu cermin salah satu proyek, mega proyek Indonesia yang disiapkan dengan sangat tergesa-gesa, Tetapi tidak ada tidak ada, didasarkan pada naskah akademik serius, ya seperti yang sudah kita bedah waktu itu, segala macam aspek mestinya. Karena yang dikemukakan oleh PLBP misalnya, PLT, intinya itu adalah tidak scientific, dan evidence based, policy. Jadi kebijakan yang tidak didasarkan kepada, eee, prinsip-prinsip, ilmu pengetahuan dan pengalaman nyata yang sukses gitu. Jadi kan sudah kita bahas waktu itu bahwa, tiba-tiba apa, tanpa ada janji dari seorang calon presiden waktu itu 2019 mengatakan IKN sebagai salah satu proyek mega proyeknya, ya tiba-tiba ada gitu. Nah, kemudian tidak ada sebuah naskah akademik yang serius mendalam gitu segala aspek, juga, legislasinya.
yang hanya 40 hari itu, yang tidak ada debat publik, yang hanya performa Iya, iya, adapun, iya. walaupun ada itu. Nah ini sudah terbukti nih bahwa akhirnya IKN itu yang menurut perhitungan kan eh, kalau kalau versi lain udah mendekati 96 T katanya kan, walaupun yang diumumkan katanya baru Empat empat puluh puluh tiga tujuh setengah Ya. ya kan begitu kan. Eh, Terus ada klaim bahwa swasta katanya sudah 37,5 juga gitu kan, BUMN 8 katanya. Yang saya kira itu tidak konkret itu. Nah, jadi eh, yang pasti dampaknya kan investor sepi. Itu sekarang dikatakan loh, yang sebulan yang lalu saya yang mengatakan. Diakui sendiri sekarang ya. Sekarang ada pernyataan Pak Jokowi yang disusul oleh Pak Basuki Pak Basuki juga, pernyataannya. memang belum ada investor yang serius, dia bilang. Yang LOI banyak, LOI yang banyak, menyatakan minat banyak. minat banyak, biasa itu kan. Eh, dan sekarang pun masih diusahakan lagi tuh. Pak Jokowi mengatakan, oh dari Qatar, dari mana, Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi realitasnya nggak ada. Karena mengapa? Bayangkan saja kalau swasta benar ya, eh, dalam negeri maupun luar negeri mau invest, itu kan harus ada prospektus ya, bahwa uang yang digelontorkannya itu kira-kira balik modalnya kapan, lalu potensi customernya, konsumennya seperti apa, kan begitu. Harus dihitung semua sehingga ada namanya arus kas. Kalau sudah ditanam sekian triliun, maka harus kira-kira kapan baliknya dan kapan untungnya, kan itu. Ini nggak ada semua itu. Jadi misalnya kalau seperti sekarang ini, kalau kebetulan ada peneliti yang saya sudah dalami ya, yang langsung ke sana. Soal IKN maksudnya. Ya, IKN itu kan eh, belum jadi apa-apa. Jadi istana kira-kira kan sudah berapa Pak, persen lah, 50 sekian persen gitu kan. Jadi belum belum nampak banget itu. Kecuali itu kan market. Kalau market kayak indah begitu kan, belum. Kemudian ada rumah Rumah jabatan menteri jabatan Menko 2 ya, gitu kan. sama Kemudian lapangan upacara lapangan katanya. upacara ya gitu kan. Eh, Sama ada beberapa tower katanya Nah, untuk terus apa staff. kalau seandainya yang dikoordinasikan Aguan CS itu ada 8 pengusaha itu, katanya bangun hotel, bangun mall, bangun rumah sakit segala macam. Lalu lalu siapa yang akan menghuni apa utilitasnya dibuktikan oleh berapa customer, berapa konsumen, kan gitu. Oke. Ini nggak ada. Berarti singkatnya untuk menjawab pertanyaan tadi, kira-kira ini ada gap antara keinginan yang terlalu tinggi Ya, dengan kebutuhan kemudian secara operasional yang itu ternyata dan tidak didukung nggak oleh, ada studinya memang. dan itu kemudian bagi seorang profesional seperti Pak Bambang Susantono dan Itu Pak sangat Doni Wahyu. memukul ya, saya kira. Dia sangat terpukul tentu saja. Karena kemudian misalnya katanya kan dia harusnya dipaksakan lah investor itu karena kan tanahnya belum selesai kan, pengurusan Penyelesaian berapa masalah sengketa lama, tanah ya. status seperti apa, berapa prospeknya itu sama sekali. Nah, karena mengapa? Karena rupanya banyak masalah di sana. Ada tanah adat, ada tanah yang apa bertumpukan dengan ini sawit Ya, gitu ya, kan, ya. kebun sawit macam-macam. Ada tanah-tanah yang ex daerah transmigrasi yang dulu secara status tanahnya itu masih belum jelas. Betul. Terus Nah, itu sebagai profesional yang ingin membangun kota, mega proyek kota gitu, ibu kota IKN gitu. Eh, kan itu harusnya merupakan sebuah kerjasama ya, yang di situ kan ada termasuk misalnya ya katakanlah yang harus melobi apa masyarakat adat gitu, itu siapa gitu. Kan kalau seperti proporsional itu lalu memaksakan ya, misalnya gini, saya dengar ada penolakan dari masyarakat adat. Lalu memang harus dipaksa gitu, digusur gitu, kayak PIK itu. Kan enggak. atau Rempang misalnya. Atau rempang kan nggak bisa bagi seorang profesional kayak gitu. Itu kan kayak kerjaannya preman kan kalau gitu. Apalagi
ketua ini Bambang Susantono ini kan mantan eksekutifnya ADB ya. Yang Ya, itu ya, standar-standar ya, proyeknya kan ya internasional, iya, jadi standar internasional. sosial safeguard-nya itu kan cukup tinggi Jadi gitu. saya kira nggak bijak ya kalau dikatakan bahwa dia punya aib ya, yang katanya nggak boleh di. Oh Kalau iya. menurut saya justru terbalik. Ada sekian persoalan besar yang sebelumnya harus diselesaikan di tingkat negara, tidak diselesaikan, di, diberikan resikonya kepada seorang Pelaksana di profesional. lapangan. Nggak boleh dong. Artinya tuh yang saya maksud ya, itu tidak ada naskah akademik yang serius itu dari negara dengan segala aspek risetnya. Kalau tidak ada, lalu sekarang ujungnya diserahkan kepada profesional Pak Bang Susantono, kan tidak bijak. Ya, Itu ya, bukan ya, aib ya, kalau ya, menurut ya. saya. Itu mungkin biar pemirsa juga tahu bahwa yang dimaksud tadi karena itu terbuka Prof ya Iya, sudah iya, iya, dilakukan iya. dinyatakan juga di forum terbuka. Itu kan dinyatakan oleh Menteri Luhut Panjaitan yang Iya, ditanyai oleh iya, seorang wartawan ya. wartawan di forum Mhm. lain yang meminta penjelasan kenapa kok Iya, iya, iya. kepala dan wakil kepala otoritas IKN ini mengundurkan diri Mhm. gitu ya. Dan ternyata dijawab seperti itu kan. Iya, Ada jadi problem kepemimpinan katanya yang iya, nggak loh, efektif. menurut saya bukan soal kepemimpinan yang seperti itu. Ada persoalan besar yang merupakan tanggung jawab negara tidak disediakan kalau Mhm, menurut mhm, saya. mhm. Jadi intinya berarti kemudian sebagai katakanlah nilai-nilai profesionalnya seorang Itu kepala ini iya. merasa tidak bisa apa istilahnya menerima ya bahwa kemudian dengan Iya, tidak kondisi yang menerima, seperti ini. menurut saya tidak menerima karena ini nggak lazim lah dalam dunia profesionalisme gitu untuk menyelesaikan hal-hal yang di luar cakupannya gitu kalau menurut saya. Kalau misalnya kemudian ini dibandingkan dengan pernyataannya Pak Bambang Susantono juga di salah satu akun Hmm. media sosialnya kalau nggak salah di Instagram itu kan Hmm, hmm, memberi hmm. penjelasan yang cukup panjang gitu. Iya, Itu iya. juga menyebut misalnya jangan melanggar masalah roadmap sustainability, Itu hormati dia, masyarakat yang itu ada di dia. Itu sana. memang tidak tersedia karena tidak serius ada AMDAL, tidak serius soal prinsip sustainability dan sustainabilitas itu kan bukan hanya alam Iya, iya, iya. yang disebutnya ekologi kan, ada sosial, masyarakat adat, ada ekonomi bahkan. Iya, iya, iya. Jadi ekonomi harus sustainable bagi pengusaha-pengusaha di mana mereka ketika invest harus punya prospek keuntungan yang berkelanjutan Yang berkelanjutan. gitu loh. Ini tidak tersedia itu. Jadi tiga aspek kan yang disebut sustainability itu. Satu alam itu sendiri itu memang bermasalah banget karena tumpang tindih tanah tadi terus kemudian apa namanya janji Pak Jokowi misalnya di Glasgow tidak ada deforestasi tahun 2030. Lalu gimana dong? Itu alam ya. Ini yang sosial. Lalu apa penolakan masyarakat Iya, adat iya, iya. dan bagaimana secara apa ya? Secara secara kearifan lokal itu supaya mereka tetap tetap tidak digusur gitu. Iya, karena Tetapi ditempatkan dengan baik. beberapa misalnya meskipun mungkin bukan adanya penolakan dalam artian ini sudah muncul kan saya nanti terlibat apa ini terlibat apa Iya, sepertinya hari ini karena nggak jelas. semuanya pekerjanya dari Jawa ininya dari Jawa itu kan kemudian jadi masalah juga Iya itu dia. Jadi bagaimana melibatkan tenaga, pemuda-pemuda di sana tenaga misalnya kerja lokal di dalam pekerjaan di dalam sebuah proyek mega proyek seperti itu supaya tidak mereka ya tersingkirkan, ya tidak diaboriginisasi kan mereka itu. karena mereka kan pada intinya First Nationnya kan Iyalah, mereka kan orang yang prioritas sudah dong. duluan di sana yang Iya. kemungkinan dulu Dan kalau mungkin soal mereka belum siap kan bisa dilatih. Yang itu ada lack of vision menurut saya. Di dalam membangun IKN ini adalah bagaimana menempatkan tenaga kerja apa namanya penduduk lokal itu menjadi bagian dari membangun kesejahteraan mereka gitu. artinya ngomong roadmap pembangunannya nggak hanya sekedar bangun istananya bangun ini tapi juga bangun Iya, SDM-nya masyarakat di betul, sana itu ya betul, betul. sehingga mereka nggak terpinggirkan, nggak tergusur Iya, kemana gitu. nggak Dan terpinggirkan, itu nggak menurut Prof tergusur, sama sekali nggak cukup ya, nggak cukup, nggak ada, nggak cukup, nggak selama ini nggak ada, nggak tersedia. tersedia apa namanya naskah akademik yang bisa menggait ya, Ya, pegangan ya, ya, bagi ya, ya. bagi Pak Bambang Kajian Susantono, ekonominya, kajian kajian ekonomi, antropologisnya. antropologi, sosiologis sampai ke ekologi gitu. Belum yang sifatnya yang saya bilang itu, bagaimana sebuah ibu kota yang itu kan kota itu kan city ya, civility. Civility.
yang Civilization ya. yang civilization, yang berkeadaban. Seperti apa gitu. Itu kan kota-kota yang sudah jadi sekarang itu punya kekhasan. Paris misalnya, bukan hanya dia wisata, tapi juga kota ilmu pengetahuan, di mana orang ke sana juga bisa berseminar, negara berkembang bisa belajar apa-apa aja tentang dunia. Begitu juga kalau kalau orang misalnya ke Berlin gitu kan, itu kota yang sudah established begitu. Bahkan Mhm. Saint Petersburg, orang-orang pada ke sana ingin tahu masa lalu yang punya peradaban tinggi Ya, ya, kayak ya. apa. Ada tersedia di sana. Waktu saya Masih ada buktinya iya, bangunan-bangunan lama, museum-museum seperti itu. museumnya dan kemudian juga ada artefak-artefak yang bisa disampaikan oleh ahli yang ada di sana seperti apa sih. Jadi masa depan itu pun tidak ahistoris gitu. Sehingga tetap peradaban tinggi dunia ini bisa dipertahankan. Hmm. Itu kan harusnya pembangunan kota seperti itu. City civility gitu ya. Iya, Kota itu ya berkeadaban gitu ya. berkeadaban. Itu yang sama sekali nggak ada naskah akademiknya. Padahal saya yakin ya seorang kayak Bambang Susantono itu sudah punya prinsip-prinsip tentang itu. Fisiknya, isi sosialnya, isi budayanya, isi peradabannya itu. Karena Itu harus di jelas. beberapa kesempatan dia sangat intens menyampaikan bahwa ini nanti akan seperti ini, nanti Ya, akan. Tapi ketika itu tidak didasari sebuah kajian dan iya, dihadapkan pada kondisi di lapangan seperti itu, betul, akhirnya kejepit posisinya ya. betul. Nah, bahkan secara ekstrim ada yang bilang karena begitu cepatnya di kala apa itu pandemi ya waktu itu. Pandemi. Pandemi, kemudian tidak ada naskah naskah akademik yang serius gitu, bahkan tidak dengan legislasi ada perdebatan publik yang substansial. Jangan-jangan itu kickback dari apa para investor politik gitu kan? Iya kan? Karena kemudian tiba-tiba minta apa ganti aset di Jakarta segala macam itu kan muncul. Itu Untuk ada di aset-aset media loh itu. kementerian yang bakal pindah ke sana Iya. nanti ya. Ya, lalu memang tadi ada saya diskusi ya dengan seorang muda tadi mengatakan bahwa memang ada pergeseran growthful ya investasi yang di DKI kemana, Jawa Barat kemana, Aglomerasi ya seperti aglomerasi. aglomerasi. Tapi sekarang kan ada obsesi dari Presiden Jokowi yang sudah menunjuk Gibran ya sebagai wapres terpilih itu di Di Undang-Undang DKJ Undang-Undang DKJ ya. disebutkan bahwa apa ada dewan dewan apa aglomerasi itu ketuanya adalah Iya, wapres wapres ya. kan. Dan di sana dibayangkan bukan hanya Jabodetabek plus Cianjur plus dari luas wilayahnya pun itu kan saya sudah dengar bahwa ini adalah sebuah mimpi ingin jadi Dubai katanya kan begitu. Jadi pusat investasi, pusat keuangan, kota dunia macam-macam. Nah, eh, lalu nanti ex kementerian, ex istana, ex gedung-gedung sangat bersejarah lagi itu nanti akan menjadi pusat apa kantor gitu, kantor keuangan Ya, dunia, ya, 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 ya. Dipakai katakanlah pakai ingin kantor pusatnya apa gitu apa gitu kan, institusi karena keuangan apa. konon kan sudah terbukti bahwa Dubai bisa menggeser Singapura misalnya. Nah, ini mimpi ini konon Jakarta nanti ingin ya mendekati kayak Singapura atau Dubai gitu kan. Nah, jadi tapi persoalannya adalah apa seperti itu mimpi kota-kota di Indonesia kan bukan hanya semata itu kan. Tapi perintah konstitusi itu adalah kita ingin membangun apa kesejahteraan umum kan, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti tadi kembali ke kalau tadi IKN juga adalah pusat ibu kota negara, tapi adalah kota industri begitu, kayak New Yorknya gitu ya kan. Tapi juga yang berkeadaban dong, yang berkeadaban. Apalagi Indonesia ini ya sudah ada Pancasila, berarti kan ingin ada kaitan sebuah mimpi modern itu tidak tercerabut akar-akar sosial budayanya yang justru seperti kayak Jepang Ya, gitu ya, loh. ya. Kalau Jepang itu kan dia sudah mentrespas ya industri akhir 90 tuh beberapa industri yang unggulan dunia tuh mengalahkan Amerika, telekomunikasi segala Ya, macam. ya. Tapi tradisi, nilai-nilai dan sebagainya kokoh sekali. Karena kan kalau Jepang transformasi mereka ke modern kan panjang sekali, Prof. Iya, Mulai abad 18 restorasi betul, Meiji sampai Perang Dunia Kedua itu kan mereka betul. mengalami transformasi. Nah, sehingga memang itu
benchmark-nya mestinya ke Iya. sana. Mereka Jadi lebih lebih matang ketika lebih transformasi budaya matang. gitu. Terbukti dia kokoh menghadapi krisis apa, dia kokoh gitu loh. Apa Tokyo, Hmm. Osaka segala macam. Kalau saya lihat ke sana ya langsung gitu, itu apa modernitas yang terjadi itu berakar pada tradisi, pada Sangat agama kuat ya mereka mereka ya. gitu loh. Nah, mengapa negara Pancasila ini tidak seperti itu mimpinya gitu loh? Bukan hanya sekedar mimpi jadi pusat keuangan dunia atau industri itu, tapi kalau tidak mensejahterakan rakyat, lalu Iya, kita iya, iya. kan mengabaikan perintah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan, gitu. Karena kemudian indikasi balik lagi ke yang IKN tadi, Hmm, indikasi problemnya itu adalah problem persepsi bahwa ini telat, ini lambat dan sebagainya. Itu ya, sepertinya sangat mendominasi di pemerintahan hari ini. Buktinya kemudian penggantinya ini adalah pengganti yang kebutuhannya untuk menyelesaikan dua problem yang katanya ya, diidentifikasi sebagai problem teknokratisnya kan, betul. infrastruktur sama masalah penyelesaian masalah sengketa tanahnya. Ya, Karena yang untuk ditunjuk mendatangkan sebagai investasi kan PLH gitu. adalah Menteri Iya, PUPR dan Wakil Menteri ATR BPN gitu loh. betul. Artinya harapan bahwa kemudian ini bisa berpikirnya lebih luas, lebih melihat Hmm. kota perkembangan menjadi lebih lebih beradab dan sebagainya, sepertinya ya tidak akan dijadikan perhatian dulu sepertinya. Iya, saya lihat baik Masih tetap akan ngejar target-target itu baik dulu. pernyataan Pak Jokowi, Menteri PUPR, ditambah dengan PLBP segala macam. Ya ini hanya kota kota mekanis gitu loh. Itu apa artinya buat rakyat Kalimantan, buat rakyat Indonesia yang 280 juta itu. Kalau Hanya sepertinya bahkan hanya ngejar bisa upacara 17-an gitu. iya, lebih inilah ironis lagi hanya sekedar sebuah obsesi apa dari mimpinya seorang presiden ingin upacara 17-an. Kan apa gitu. Kan jadi nanti yang mau diselesaikan oleh PLT Pak Basuki gitu kan. Itu juga dua hal aja kan, tanah lalu nanti investasi. Tapi apa juga yang itu pun masih pertanyaan besar sebenarnya. Karena kan masalah ini seolah ad hoc gitu. Lalu kalau referensinya ke Ya, siapa? ya, 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 Kemana? ya, ya. Paham, paham. Tidak ada dasar misalnya Pak ini masalah tanah ini tanah yang tumpang tindih dengan misalnya sawit atau transmigran tanah adat kan tidak ada naskah akademiknya. Bagaimana menyelesaikan secara apa namanya Berkeadaban tadi berkeadaban tadi apa tidak merusak tatanan sosial yang ada ada. prinsip-prinsip Nah, sosial jadi safeguard yang paling awal tuh harus sudah selesai itu. iya, iya, iya. Harus sudah selesai dulu. Nah, referensinya kemana nanti? Saya khawatir ya. Karena yang sudah terjadi di Rempang atau bahkan yang mutakhir adalah PI PK Pantai Indah Kapuk gitu. langsung maju Langsung gusur aja. dianggap rakyat tuh bisa digusur gitu. Ilegal gitu kalian Iya kan? menempati Itu kan saya minta untuk dikosongkan karena ini proyek strategis eh, nasional. strategis nasional PSN. Kalau itu caranya, waduh, jauh banget dari mimpi sebuah ibu kota yang berkeadaban tadi kan begitu. Dibangunnya sebagai sebuah proses yang itu memang secara organik. Iya, Proses iya, nilai-nilai menghormati nilai-nilai tadi betul. memang. Belum yang pertanyaan-pertanyaan ahli yang lain. Jadi Pak itu ya mantan Panglima TNI mengatakan waktu itu ke ahli dari ITB waktu itu. Kalau kayak gitu konsepnya katanya. Ini 2 jam bisa diduduki nih oleh pihak asing katanya. Oh, maksudnya Dari sisi secara Hankam secara misalnya ya. hankamnya ya. Dari sisi Hankam. Pak Gatot Nurmantio kan mengatakan itu. Itu tidak dijawab yang begitu. Kan multi aspek ya ibu kota negara itu. Berkeadaban itu ya juga aman dari sisi ancaman negara lain gitu kan. Hmm. Ini katanya 2 hari bisa diduduki. Kan itu apa lewat kajian apalagi mantan Panglima TNI ya. Itu juga nggak ada jawabannya. Eh, jadi ini saya kira ya menurut saya perlu nanti presiden terpilih Prabowo yang sudah menyatakan bahwa 1 tahun hanya akan mengalokasikan 16 triliun ya. Itu artinya bahwa IKN di Penajam Utara ini mungkin harus direevaluasi menurut saya. Ke depan ini
Polisi-polisi pembangunan ini harus berbasis kepada ilmu pengetahuan dan evidence. Jadi mana pengalaman nyata yang sukses, lalu dijadikan contoh, lalu baru ada inovasi setelah itu. Kalau ini IKN salah satu proyek mega proyek yang ke arah kecenderungnya mangkrak gitu loh. Berarti ini ada pertanyaan buat Pak Jokowi bahwa kerja gitu kan istilahnya, senang dengan para eksekutor yang seolah anti intelektual gitu, eh, macam-macam yang lain, kereta cepat Bandung Jakarta yang akhirnya harus dicicil selama 30 tahun, kemudian juga ada pertanyaan tiba-tiba nggak jelas apa tafsir undang-undang, tiba-tiba semua lembaga dibubarkan, ada BRIN hanya satu, macam-macam pertanyaan. Jadi eh, kebijakan yang tidak berbasis pada ilmu pengetahuan dan apa evidence base ya Menimbulkan ternyata menyisakan banyak sekali ternyata masalah. sekarang sudah mulai muncul, Bom waktunya sudah bom mulai waktunya kelihatan. muncul, IKN bermasalah ternyata. Kemudian kemarin dengan gerasa gerusu apa namanya UKT mau dinaikkan, lalu mengatakan bahwa apa namanya perguruan tinggi adalah tersier, tidak wajib. Nah, itu kan dampak-dampak lebih lanjut tuh. Tiba-tiba tapera yang ditentang oleh pengusaha dan buruh, oleh para ahli dan sebagainya. Berbagai apa letupan-letupan ini adalah membuktikan bahwa tidak bisa policy itu tidak berbasis ilmu pengetahuan. Nggak sampai ada yang bilang kan ini suasana anti intelektual. Nggak, yang penting Kalau kalau agak nggak mikir bisa. dikit dianggap nggak bisa kerja gitu ya. Iya, Agak nggak agak bisa. agak kontemplatif dikit dipikir Iya, ini oh apa iya. tidak mendukung pemerintah gitu ya. Walaupun memang begini, bahwa katakanlah ini sebuah dialektika ya. Waktu zaman Pak SBY, katakanlah itu agak heavy ya pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan tuh Ada lalu agak MD3EI agak ada apa gitu. sedikit sedikit katakanlah susah ngambil keputusan katanya. Eksekusinya kurang. Tapi lari ke ekstrem lain yang jauh lebih membahayakan kalau menurut saya. Membahayakan dalam pengertian sekarang ini kan kemudian APBN menjadi terancam jebol kan dengan anggaran-anggaran yang mercusuar ini, kemudian apa namanya ancaman proyek mangkrak, kemudian utang luar negeri menumpuk. Kan utang luar negeri ini sudah kalau mau dihitung total sudah mendekati 100% PDB kan. Dampaknya banyak. Lalu masyarakat tidak makin sejahtera. Jadi sekarang ini yang menurut World Bank itu kan dengan ukuran 2 dolar 2,15 dolar itu Ukuran kemiskinan ya. ada 168 juta yang sekarang ini terancam kalau misalnya inflasi pangannya 6%, itu makin daya beli makin merosot. Dan sampai sekarang kan tidak terkendali itu. Harga-harga kebutuhan pokok apakah beras, apakah apa namanya daging, apakah Iya iya iya. cabai dan macam-macam ya. Dan Yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. itu Itu tidak dampak loh itu. tidak menjadi justru tidak menjadi perhatian, justru kita teralihkan dengan masalah-masalah Iya, menyelesaikan upacara 17-an harus di iya. IKN tadi Jadi ya. kita sekarang ada headline sekarang hari ini di sebuah koran yang besar gitu, seolah meyakinkan bahwa upacara 17 akan tetap dilaksanakan. Justru judul itu mengatakan ancaman tidak jadinya besar itu kalau menurut saya. Sampai harus ada headline mengatakan upacara 17 Agustus 2024 tetap akan dilaksanakan di IKN Nusantara. Kalau kalau saya ngelihat indikasinya nggak yang headline hari ini, Bro, tapi 2 hari yang lalu waktu Presiden Jokowi apa groundbreaking itu baru sekali saya selama Jokowi jadi presiden itu merasa malu, Bro. Ketika Ya. Jokowi itu waktu menyampaikan sambutan itu tuh seperti sales perumahan, Prof. Oh, Ngomong ini nanti kalau beli di sini sekarang harga waduh. tanahnya masih 400 Oh sampai iya 800 benar. ribu. Tapi Benar. kalau nanti jalan tol ini sudah jadi, Udah 1,5 juta sudah katanya. ini katanya harganya nanti naik. Tapi kalau apa minatnya nanti sudah telat, ya ampun ini kan seperti sales perumahan, Bro. Aduh, ya, ya, ya. Itu Saking rasanya tidak ada benar-benar sumber yang untuk dibicarakan ya, tidak ada narasi yang
kehilangan narasi gitu. Iya, artinya ketika Hmm, sebuah pemimpin negara kemudian ya. apa visinya untuk masalah kesejahteraan rakyat. Dan seperti saya sudah juga sampaikan linknya, kan dalam Kepres terakhir itu belum Oh ya, menyatakan bahwa IKN Nusantara sebagai ibu kota negara kan. Jadi ada keraguan juga nih. ada semacam memberi disclaimer duluan gitu ya. Iya, saking belum yakinnya itu. Investor masih nol, masih sepi gitu. Kemudian APBN juga belum tentu menopangnya karena hanya Ada 16. lagi yang apa? Sepertinya juga sudah muncul tapi tidak dipahami sebagai itu keterlambatan. Itu kan rencana pemindahan pegawainya itu. Ah ya, Itu kan timeline awal dulu disampaikan bulan Juni atau Juli ya, sudah ya, ya, sudah ya, ada ya. sekian yang pindah. Ternyata Nah, belum ada sekarang apapun. sekarang sudah diralat katanya September. Alasannya tapi ada katanya eh, apa tempat-tempat tinggalnya itu kan diperlukan untuk para peserta upacara ini karena di sana tempat tidurnya di mana gitu. Ini kan salah satu juga bukti bahwa Iya, ternyata iya. memang secara teknis banyak Iya, sekali banyak selek-selek sekali, gitu ya. banyak sekali. Jadi intinya kalau menurut saya memang satu ya, bahwa ini harus direevaluasi. IKN, kemudian yang belum jadi ya, kereta cepat Jakarta Surabaya, bukan bukan tidak penting, penting pasti. Tapi apakah bagaimana APBN bisa menopangnya enggak gitu loh. Karena itu kan lebih raksasa kan, sekian kali lipat dari apa Bandung Jakarta kan. Terus yang berikutnya setelah merevaluasi seluruh proyek-proyek yang tidak berbasiskan scientific dan evidence base, itu berarti ke depan itu eh, pertama Presiden apa yang akan dilantik 20 Oktober itu Presiden terpilih Prabowo. terpilih Prabowo haruslah APBN itu dikelola secara jauh lebih rasional gitu. Dan seluruh keputusan-keputusan atau policy-policy pembangunan itu harus berbasis ilmu pengetahuan dan evidence dari realitas-realitas yang sukses gitu. Sehingga tidak lagi yang kayak seperti sekarang ini. Apa namanya proyek-proyek jadi apa tidak jelas manfaatnya buat rakyat, lalu tidak ditopang oleh ruang fiskal yang Iya, mencukupi, a- kemudian utang menumpuk dengan dan lain dengan sebagainya. dengan gambaran yang seperti itu saya bayangkan di kepalanya Pak Bambang Susantono dan Pak Doni itu bahwa ketika mereka melihat bahwa ini sebuah kebijakan yang tidak didasari tadi evidence apa knowledge base tadi, mereka berusaha untuk kemudian secara pelaksanaan Mhm. mematuhi yang Iya, iya, iya. prinsip-prinsip tadi, ternyata masih tetap ditekan untuk kemudian Iya, harus iya, cepat, harus selesai. iya, iya. Nah, ini jadi pertanyaan besarnya tuh gini, Bro. Apa sih tujuannya sebenarnya harus 17-an di sana? Harus pelantikan di sana. Itu apa sih? Ya sesederhana bahwa Pak Jokowi menjelang menjelang berakhirnya otoritas pemegang kekuasaan negara ini sudah ada warisannya lah gitu bahwa ibu kota negara sudah bisa dipindahkan sebuah Monumen gitu ya. monumen di mana seluruh presiden sejak Bung Karno sampai hari ini tidak berhasil. Tapi itu sudah mimpinya sudah benar ya. Tetapi kalau kemudian mengabaikan tadi knowledge and evidence base di dalam merencanakan sebuah mega project, dampaknya ya kayak sekarang gitu loh. Bahkan mungkin jangan-jangan tidak upacara di sana nanti gitu loh. Dan kemudian kalau benar ya 16 triliun hanya 1 tahun, katanya 30 tahun akan selesai, ya sama dengan nanti tidak jadi itu buku kota negara, jangan-jangan. Artinya tidak ada sebenarnya kebutuhan atau kepentingan yang sifatnya menguntungkan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kenapa harus 17-an Upacara di di sana? sana, iya. Kenapa harus Ya apa maknanya dari sisi kecuali ya, pride aja ya? pride mungkin sedikit saya takut ada yang membisikkan itu nanti investor bakal datang loh. Belum tentu juga. Investor itu bukan sekedar apalagi tingkat sekarang ya yang orang yang sudah era digital ini menyelidiki bahwa ini status tanahnya belum jelas. Itu sekarang informasi itu real time. Iya, iya, iya. Seluruh penjuru Tahu. dunia ini udah tahu, apalagi para pebisnis Iya ya. ya, karena kemarin Jadi, berita kemunduran apa mundurnya apa dua dua kepala dan wakil kepala otorita ini kan juga langsung diberitakan di mana-mana oh itu. iya, Di ya. luar negeri juga Itu jadi. katanya jadi berita dunia bahkan. Iya, iya, iya. Jadi berita dunia bahkan. Yang saya khawatir juga ada satu lagi nih yang saya terpikir ya, jangan-jangan di era apa ya
pasca modern ini, postmodern ini, itu jangan-jangan, cara berpikir kita itu masih pramodern gitu. Gimana Prof maksudnya? Bisa dielaborasi lagi? Ya misalnya hal yang kecil aja, ja bahwa upacara sebagai simbol supaya investor datang, kalau menurut saya itu terlalu ini ya, menurut saya. Zaman Belanda itu ya. Iya, zaman Belanda itu. Sekarang bukan begitu, trust sekarang itu. Jadi, itu kan siapa yang bukunya tebal banget itu. Jadi dunia itu dibagi kemajuan itu karena satu high trust society, low trust society, kalau ada medium. Jadi Fukuyama Prof ya? ya Francis Fukuyama itu kan membayangkan bahwa kemajuan itu kalau di era sekarang postmodernism ini, eh, itu trust. Trust itu yang dijabarkan kepada apa namanya, governance, Prinsip-prinsip prinsip-prinsip perlindungan ya, lingkungan, eh, sosial, lingkungan. sosial lingkungan segala macam. Itu dengan sendirinya nggak usah datang ke sini pun, ke lapangan mereka sudah bisa memonitor loh lewat digital itu. Eh, bahwa apakah IKN ini sudah layak nggak untuk saya putuskan go invest. Itu kan dari trust. Nah, jadi menurut Francis Fukuyama, negara-negara yang sekarang ini punya status apa ya, dengan indeks-indeks tertinggi di dunia kayak seperti negara Skandinavia gitu kan. Ternyata Amerika bukan yang tertinggi tuh. Iya, Misalnya masih suka nabrak juga dengan iya Amerika. suka-suka nabrak juga gitu. Ternyata kan negara Skandinavia happiness index tertinggi Iya, itu iya. karena trust. Sepertinya itu sangat relate dengan mindsetnya lagi-lagi Pak Bambang Susantono di IG-nya itu, di Hmm, pesan terakhirnya itu juga menyatakan seperti itu. Hormati prinsip-prinsip ya, SDGs, betul, hormati prinsip-prinsip sustainable betul, environment, betul. hormati prinsip-prinsip melibatkan masyarakat dan Ya, sebagainya. penegakan hukum Iya ya, segala macam. Kemudian, sepertinya mungkin dia tahu kalau nanti saya yang digantikan, yang iya, ganti nanti pasti nabrak-nabrak lagi gitu. iya. Jadi mungkin bagi itu ada exit strategi ya, yang lebih elegan mungkin bagi Bambang Susantono itu, sehingga silakan kalau ada yang menggantikan itu mungkin bisa, apa, bisa sama dengan cara berpikir yang pramodern Iya, iya, itu, iya. ya mungkin bisa gitu kan. Khawatirnya itu seperti masyarakat yang tidak, yang apa tuh, masyarakat adat yang mempertimbangkan ini, belum layak atau kami nggak mau diusir dan segala macam, nanti Dianggap sebagai gangguan aja gitu ya, dianggap sebagai gangguan inconvenient yang gitu. harus Iya. disapu, dipinggirin Padahal gitu. mereka itu adalah, harusnya diperlakukan sebagai aset harusnya itu. Kan, apa namanya, kalau negara-negara kayak di sana ya, yang tadi trust society, itu memperlakukan apa namanya, itu aset ya. Ya, karena salah satu misalnya yang saya ingat dari Pak Bambang Susantono waktu RDP itu, misalnya dia sangat ketat ketika menjelaskan dengan DPR itu, kalau ada kontur tanah yang ini berbukit, ya nggak bisa kita Iya, tabas gitu, tapi dan harus ada ini, cara sekarang itu, ya, membangun kontur tanah yang berbukit, tetapi tetap bisa dibangun yang itu sebuah, mungkin kalau iya, secara arsitektur atau secara desain mungkin akan lebih memakan biaya mungkin itu. Tapi iya, karena itu iya, kemudian iya, kita mau menjaga bahwa di sana sebagai betul, betul, city yang itu berbasis hutan. Nah, di masyarakat juga seperti itu. Kalau iya, kalau saya nangkep prinsipnya kalau ada masyarakat ini di sini ya tadi seperti yang Prof bilang, iya, kita kita kembangkan gitu loh, kita betul. persiapkan, Dan apa namanya, nggak sekarang banyak digusur. cara ya, banyak cara, bagaimana orang yang belum terlalu aware terhadap, katakanlah sebuah kota baru gitu ya, itu kan bisa dilatih ya, bisa dilatih sekarang ini untuk supaya dia menjadi bagian dari kemajuan itu, bukan disingkirkan ya Karena kan. dianggap nggak qualified dengan Iya, kebutuhan-kebutuhan iya, teknis di sana, ya udah akhirnya iya. hanya sebagai penonton tadi gitu. Sekarang saya dengar di Australia pun sudah ada reevaluasi ya terhadap kaum aborigin itu. Itu sekarang jauh lebih ditempatkan, di dalam berbagai aspek itu. Jadi agak mungkin pemerintah Australia yang lama ya itu sudah salah menempatkan aborigin sehingga menjadi terlalu mekanis gitu menempatkan. Sekarang saya dengar ada sebuah upaya yang lebih manusiawi lah. Nah, itu. Nah, jadi kita harus banyak Belajar dari belajar dari berbagai hal ya.
Itu yang saya sebut sebagai naskah akademik yang serius itu, segala aspek gitu ya. Jadi kita belajarnya misalnya tadi kayak Berlin yang sekarang sukses itu dari Bonn, dulunya Revolution. Sekarang Berlin kan lebih ini gitu kan, dari sisi bangunan, bahkan Berlin itu begini gitu ya, Gimana, Bro? menarik itu. Jadi bukan hanya, Bonn ya, yang ditinggalkan yang terlalu super modern gitu. Tapi kan Jerman Timur itu kan eks-komunis Oh, tadinya. oke ya. Nah Beda gitu ya ininya iya beda secara kan. Jadi, sampai ada seorang penulis yang mengatakan bahwa itu di samping memang belum selesai ya Jerman menyatukan secara sungguh-sungguh antara unifikasi dua Jerman itu, Jerman dua Barat Jerman sama ini. Jerman Timur dulu. Tapi kemudian ternyata oke komunisnya sudah katakanlah tidak dipakai lah Sudah sebagai kalah sebuah gitu ya. udah kalah dan sudah Sistemnya sudah ditinggalkan. udah ditinggalkan lah. Tapi di balik hikmah itu apa? Katanya ketika ada suatu perumusan katanya. Ternyata mempertimbangkan kan komunisme itu kan sangat mempertimbangkan orang-orang yang yang sangat miskin, yang termarginalisasi segala Karena macam. prinsip-prinsip untuk kesetaraan dan Iya, sebagainya itu ya. itu karena di Jerman Barat itu sudah hampir Kapitalis. kapitalis dan berpendapatan tinggi, itu makin menyadarkan bahwa gaya hidup materialis tinggi itu diingatkan oleh Ya, masyarakat ya, yang ya, di ya, Jerman ya, Timur ya. yang masih ketinggalan. Jadi ada hikmah di balik itu. Ada hal-hal positif ternyata dari Iya, masyarakat yang ternyata itu untuk mengimbangi bahwa nggak bahwa cuman nggak ngejar kaya, ngejar nggak ngejar materialisme modern. yang terlalu tinggi pun bisa bisa menghancurkan juga gitu loh. Nah, harus diingat bahwa orang-orang di Jerman Timur itu adalah untuk menciptakan balancing ya di dalam sebuah perumusan kebijakan Jerman pada umumnya. Jadi apalagi kita Ya, sekarang ya, ya. masih di mana-mana ya orang-orang punya kearifan lokal itu. Ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, Sumatera, di Papua. Yang sekarang ini kalau pendekatannya selalu Iya, pragmatis iya, gitu. iya. Dan kemudian menyamaratakan. Ya mereka gampang sekali disingkirkan segala macam. Tapi dampaknya terhadap peradaban dan pesan-pesan konstitusi kan menjadi semakin jauh Padahal gitu. kalau mengaca dari Berlin tadi, Ya, kalau ternyata misalnya mereka yang Berlin Timur yang dianggap tertinggal iya, masih ternyata bisa memberikan nilai-nilai yang iya lebih. nilai-nilai nilai-nilai egalitarianisme. Karena dalam kapitalisme kan kesetaraan itu mungkin juga tidak efisien gitu. Sehingga ketika ngomong IKN misalnya, jangan-jangan masyarakat adat pasar di sana itu Iya, banyak memberikan kita warisan-warisan itu dia. nilai-nilai yang lebih ini. Mestinya kan itu dijaga lalu direvitalisasi. Dan di-includekan Iya, di dalam diikutkan. nilai-nilai ini ya, Itu nilai-nilai itulah kotanya yang itu. saya pelajari apa yang disebut dengan heterodox model di dalam pembangunan itu. Yaitu menemukan kembali sebuah cara membangun yang mengawinkan antara tradisi dan modern. Itu yang sudah sukses Jepang. Kemudian ada Iya, Korea iya, iya. Selatan. Kemudian Sangat kemudian ada etnosentris tapi ya kemudian mengambil nilai-nilai yang yang kayaknya kalau dilihat sekilas iya, terbelakang, tertinggal, ternyata itu sangat modern gitu, sangat. Commodore Perry yang waktu itu kemudian mendesak Kaisar Meiji untuk supaya belajar dari Amerika Untuk ini. restorasi Tapi itu ya. si Kaisar ini justru memesankan bahwa nilai tradisi dan agama Jepang itu harus menjadi dasar kemajuan Jepang. Apapun nanti yang akan Iya, dipelajari dari yang luar akan itu ya. itu. Dan ternyata itu kokoh sekarang Jepang itu dibanding itu. Dan sekarang udah jadi benchmark, kemudian ada Korea Selatan, ada Thailand, ada Malaysia sekarang. Mengapa Indonesia tidak tidak benchmark yang Padahal Asian way ya? kita justru warisan ininya sangat panjang, sangat kaya, Iya, sangat lama gitu. sangat itu. Kalau ngomong Indonesia apalagi gitu kan, ngomong Nusantara gitu. Ingat Bung Karno ya, itu the founding father itu. Pancasila itu digali dari nilai-nilai kekayaan kultural bangsa se-Indonesia gitu. Itu sudah dipelopori. Masa sekarang penerusnya Bung Karno ini katanya kan pengagum Bung Karno. Ditiru sedikit, Prof. Saya ingat ditiru sedikit dalam bentuk ritual, lagi-lagi ritual. Jadi waktu groundbreaking awal itu Eh, ngambil tanah sama air dari seluruh nah itu seluruh sih kota-kota provinsi Indonesia gitu. i- i- Tapi hanya itu aja. tidak substansial itu.
Tapi bagaimana nilai-nilai kenusantaraannya nggak ada sama sekali Nggak sepertinya. ada, nggak ada. Lalu sekarang kalau mau pemilu cari dukun segala macam, bukan itu. Nilai kearifan lokal itu bukan itu. Dan kita harus secara cerdas ya menggali nilai-nilai tradisi, apa namanya, agama publik dan sebagainya, kemudian dikawinkan dengan pusat kemajuan-kemajuan mutakhir Iya, dari iya, mana saja. iya, iya, iya. Itu akan menghasilkan sebuah perkawinan yang benchmarknya kayak Jepang itu gitu loh. Ribet iya mungkin gitu ya. Waktunya lebih Agak lama ribet ya. memang, agak ribet, sedikit awalnya mungkin agak sedikit mahal gitu. Tapi nanti ada diminishing return. Iya, iya. Jadi nanti akan jauh lebih bagus gitu. Dan manfaat Dari sisi persistensi, kekokohan maupun resiliensi ya, ketahanan. Itu kayak Jepang itu loh. karena tentu saja itu akan sangat khas kita kan karena Iya, iya. mengambil dari Iya, seluruh. iya. Walaupun saya bilang Indonesia pun kalau di tingkat daerah itu masih kuat. Jadi di tingkat nasional kita banyak digempur, terdistorsi macam-macam oleh nilai-nilai global yang mungkin bahkan sampah gitu. Tapi di tingkat daerah, apakah itu Yogyakarta, apakah itu Aceh, ataukah di Papua, itu masih kuat. Nah sayangnya ini pemimpin nasional kita tidak menganggap sebagai sebuah Iya, iya. aset yang sangat berharga. Harusnya itu di melting pot gitu ya. Lalu kemudian diolah sedemikian ke arah arsitektur, Iya. ke arah apa namanya, cara model pembangunan, eh, apa bahkan finansial. Jadi ada model-model manajemen bahkan. Jadi sekali lagi contoh Jepang. Ada Tekishe namanya. Total Quality Control bahasa Inggrisnya ya. Genbei apa Ya bahasa Jepangnya ada ya. Itu kan 5S sama macam-macam kan. iya. Itu namanya manajemen mutu terpadu. Salah satu cirinya adalah jadi keunggulan manajemen itu tidak semata-mata mencari yang terbaik dari mana-mana gitu sehingga si manajer itu juga bisa dicaplok gitu dengan digaji tinggi segala macam. Itu Fordism namanya. Kalau Fordism, ya. Tekisnya enggak. Jadi dia adalah kerjasama seluruh Komponen di perusahaan. komponen perusahaan itu, stakeholder itu, bahkan karyawan paling bawah pun ditanya tiap hari itu. Jadi ada ini harian, ada konsultasi harian di dalam. Kemudian kualitas perusahaan, kualitas manajemen itu adalah rembukan dari seluruh, bukan hanya pemilik modal atau manajer pusat, tapi juga dari karyawan-karyawan itu. Makanya ditanya tuh tiap hari, ada konsultasi harian, nanti ada mingguan, bahkan nanti jadi nggak perlu serikat buruh yang terlalu kuat. Karena apa? Jadi inspirasi bagaimana mensejahterakan seluruh karyawan itu sudah diadopsi tiap hari. Itu saya ingat karena saya pernah juga ada pengalaman seperti itu, ada konsultan dari Jepang ngajarin juga gitu, tukang sapu itu diberi ruang untuk ngobrol, pembersih ini macam-macam. Jadi dianggap berharga semua. Sehingga apa? Dan itu menurut Prof berasal dari nilai-nilai aslinya orang Jepang ya. Nilai-nilai Shintoism itu asli nilai-nilai Jepang, tradisi Jepang. Nah, sehingga apa keunggulannya? Baik mau normal maupun krisis, itu free entry and exit paling rendah di dunia. Jadi tidak gampang karyawan gitu ya. Manajer-manajer yang merasa jagoan itu lalu pindah kemana. Ada keterikatan, ada. Karena menganggap bekerja itu adalah seumur hidup. Dan pemilik modal itu seperti orang tua gitu. Loyal jadinya. Sebaliknya pemilik modal manajemen menganggap karyawan itu adalah anggota keluarga gitu loh. Itu kan nilai tradisi yang diangkat menjadi manajemen modern dan mengalahkan Fordism maupun Taylorism. Yang MBA Eropa Amerika itu kalah. Itu sudah terbukti karena ansih mereka hanya ngomong efisiensi dan sebagainya. Jatuhnya di kita ngomong buruh kontrak. Makanya outsourcing gitu ya. Kalau nggak kepake udah dipecat, kalau nggak ini udah pindah gitu ya. Nggak ada keterikatan, nggak ada ini. Dan itu in the long run ternyata secara unggul. Corporate culture secara ini. Culture perusahaan yang paling unggul sekarang ini. Sekarang jadi pada belajar tuh MBA Eropa Amerika tuh ke Jepang gitu. Dan itu harusnya kalau berarti menurut Prof
di IKN itu proses pembangunan itu Oh harus seperti iya, itu gitu ya. harus. Dan Budaya-budaya kita apa yang budaya digali kita itu, kemudian iya. diterapkan. Jadi nanti ada ahli-ahlinya juga. Misalnya gini, Minang gitu. Itu ada disertasi dari Leuven, Belgia, yang studi tentang manajemen Minang. Itu mirip Jepang. Coba deh kalau restoran Minang itu. Kan tidak ada hierarki, "Oh, ini direktur utama gitu, enggak, atau ini enggak. Dia ada salah satunya ini. eh, itu kan ada kasir ya. Ya, ya. Kita mengatakan kasir atau manajemen barat mengatakan kasir. Itu sebenarnya dia itu adalah semacam mentor gitu untuk semua-semua gitu. Dia mengguidance itu. Oh, waktunya sholat nih. Sholat. Atau apalah gitu. Jadi itu dan egaliter antar karyawan. Tidak terlalu hierarkis, tidak terlalu sentralistik. Nah, itu sebuah disertasi mengatakan itu adalah sebuah manajemen dan ternyata unggul, berkembang di mana-mana sekarang. Manajemen Minang itu kan Iya. restoran. Bahkan itu hampir di apa di Melbourne ada, di Sydney ada gitu kan, di Tokyo ada dan itu tetap Berbasis ini ya. setia kepada tradisinya kan gitu. Kita Menarik. pun punya gitu loh. Kita pun punya. Hanya satu contoh Minang aja Contoh ada yang aja seperti itu ya. ini, contoh aja. Ya, karena kebetulan saya juga mengumpulkan dalam disertasi itu adalah yang seperti itu juga gitu. Yang suit local economy, termasuk nanti manajemen lokalnya. Itu. Jadi mimpi Indonesia 2045 apa Indonesia Emas 2045 harusnya berbasisnya itu. Bukan Luar biasa, ukuran Prof. sekedar Ini ukuran-ukuran saya makro juga yang ini maaf nih saya juga sangat membuka ininya hmm, wawasan juga. Kenapa sih kita nggak nggak ngerti saya. menyiapkan itu tadi ya semua yang ini kemudian kita terapkan di kota yang kita Betul. bikin baru sebagai idealitas Nah, begitu. prestasi bangsa Indonesia Betul. sejarah 100 tahun misalnya kita Iya, merdeka dengan kemudian membangun sebuah kota yang didasarkan pada nilai-nilai kekayaan lokal. yang keseluruhan di Indonesia kan. Lokal values, lokal genius istilah namanya itu Dan kan. menurut Prof satu contoh aja membuktikan ada gitu apalagi kita Ada. gali dari yang lain-lain misalnya. Iya, iya. Jadi sekarang banyak studi sebenarnya, cuman karena lack of vision dari para elit negara ini, jadi sekarang selalu apa bangga mengatakan, katanya investor luar negeri itu sangat percaya pada kita gitu, dan kemudian lalu ukuran-ukuran mereka pun jadi acuan gitu. Harus harus melayani Mas Elon gitu ya. Iya Mas Oh, Elon gitu kan. Elon Musk tapi kan dibalik jadi Mas Elon gitu ya. Iya, gitu kan banyak sekali yang apa yang harus jadi acuan yang sebenarnya jauh lebih unggul bukan untuk rakyat Amerika tapi untuk rakyat Indonesia gitu loh. Elon Musk belum tentu bisa hebat ketika ingin memajukan Indonesia belum tentu dia. Dia kaya buat dirinya sendiri aja karena memang Hmm. apa filosofi Amerika kan memang individualism kan. Individualism sehingga di pasar itu mereka didorong ya prestasi individual setinggi-tingginya, boleh sekaya-kayanya dengan kreativitas yang tapi belum tentu bahwa mereka itu punya apa punya katakanlah kaitan dengan Iya, iya, iya. kesejahteraan lingkungan, Karena belum karena tentu. bukan jadi prioritas gitu Iya, ininya memang memang dan memang itu. kepentingan ini Bahwa kemudian akhirnya seperti Bill Gates ya, menolong orang-orang charity gitu ya. charity, itu kan Buka charity. amal ini Ya, gitu ya. tapi kalau di apa etosnya orang-orang Asia ini yang tradisi dan agama ini kan antara prestasi individu dengan lingkungan itu kan tidak ada batas, tidak ada batas. Karena Selalu di prosesnya itu yang harus penting untuk iya. dijaga ya. Dan sekarang Indonesia sebenarnya sudah diakui dunia loh. Dalam hal apa itu, Bro? Udah 5 tahun ini, 6 tahun kalau nggak salah ya. Iya, salah satu ya yang tadi karena lokal genius, lokal wisdom itu adalah the most generous society. Oh iya 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 Iya, iya iya the iya Economic iya 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 Intelligence iya Unit iya, ya. iya. Itu kan Masyarakat yang paling gampang amal gitu ya. gampang aman. Walaupun dia apa itu kemarin ada wawancara seorang yang di daerah mana ya, Pekalongan atau mana gitu ya. Kemudian dia eh, menyertai yang naik haji kadusnya, kepala Iya dusunnya iya iya iya. itu 600 kilometer. Iya Dia iya iya. habis Iya iya iya. 600 ribu Hanya untuk nemenin hanya untuk nganter itu. Karena rupanya Pak Kadus ini baik sama warganya. sangat baik dan sering membantu dia. Bayangin si ibu itu dengan keputusan sendiri tidak bisa gabung sama bus, dia mengorbankan 600 ribu
pakai itu, pakai Gojek. Gojek. Bolak-balik tuh dia bilang gini, ya, 600.000 katanya gitu. Tiba-tiba berlomba-lomba agen umroh dan haji menawarkan dia gratis umroh. Kan luar biasa itu. Kan nggak ada di barat yang kayak gitu. Dan itu nilai yang hanya ada di Nilai kita. itu, nilai. Nggak perlu Bayangkan, diajarkan lewat manajemen, lewat enggak. sekolah, itu udah otomatis terbangun di kita. Ternyata ibu itu kerjanya apa? Mengumpulkan ini nih, Botol bekas. botol bekas untuk dijual. Itu kan luar biasa. Jadi kita ini kaya sebenarnya. Nah itu kalau elit negara itu sadar bahwa Pancasila kan begitu Bung Karno itu sebenarnya. Sehingga dirumuskan Iya, iya, 5 iya. itu. Bung Karno nggak menemukan, tapi menggali dari yang sudah Menggali. ada. Dan kemudian belakangan Pak Sapi'i Ma'arif, saya menulis tuh dalam buku yang tebal itu sama dengan Piagam Madinah. Yang ragam, keragaman Bhinneka Tunggal Ika, tapi kemudian kita kerja sama-sama untuk memajukan Hal yang digali dari bumi Indonesia ternyata universalnya ada. universalnya ada. Dan sekarang ini kecenderungan ditinggalkan, membangun IKN tidak seperti itu, membangun infrastruktur fisik tidak seperti itu, tidak terkait dengan nilai-nilai masyarakat yang hidup gitu loh. Menurut saya ini sangat prinsipil ya ke depan ini. Hanya demi target untuk monumen Iya, 17 Agustus bisa untuk upacara itu di sana. upacara fisik ini katanya sekarang dengan apa WUSH itu kereta cepat Bandung Jakarta sekarang dunia mengakui bahwa Indonesia sudah punya kemampuan teknologi. Mana ada, itu kan Cina. Itu legitimasi kan itu. Jadi dibuat legitimasi seolah itu kemajuan nyata. Mana ada? Karena tidak memakai prinsip di Cina sendiri. Kalau di Cina kan setiap misalnya membangun ini kapal terbang apa Boeing ya, Iya, iya. itu nggak boleh. Iya, iya. Orang Cina Iya, iya. sendiri tidak menguasai teknologi Iya, Boeing. iya. Harus. Harus. Kita kan WUSH, tapi yang menguasai teknologi kan tetap Cina. Mobil itu Cina ketika pabrikan luar mau masuk itu harus ada Iya. jelas ini berapa Itu ini. undang-undang loh itu. Iya. Undang-undang yang dulu Pak Harto tahun 70 itu mewajibkan. Sehingga lumayan ya walaupun tidak terlalu dalam, ada kijang segala macam yang hanya mesin aja. Yang lainnya udah Berarti mungkin istilahnya harusnya bukan membangun WUS, tapi membantu Cina membangun WUS. Nah. Iya.